Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Bicaralah Bro dengan program Azim Talk. Bung Kahar, apa kabar? Ya, baik, Bung Azim. Gimana kabarnya? Masih setia menemani saya, Bung Kahar. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait isu yang lagi booming, bikin panas dingin kaum buruh nih, Bung Kahar. Terkait akan dihapusnya BBM jenis premium dan pertalite dari peredaran. Menurut Bung Kahar seperti apa? Silakan. Oh ya, tentu saja ini kabar yang mengejutkan begitu ya. Apalagi kabar ini didengar pada saat bersamaan ketika kaum buruh memperjuangkan kenaikan upah minimum. Di mana kita tahu di banyak tempat kenaikan upah minimumnya sangat kecil sekali, bahkan tidak ada kenaikan begitu di beberapa tempat. Dan itu kabar itu tentu saja menjadi kabar buruk bagi buruh. Karena bagaimanapun soal penghapusan premium itu adalah soal yang akan merugikan kaum buruh. Kita tahu hampir sebagian besar kaum buruh itu kebanyakan menggunakan sepeda motor begitu ya. Dan tentu saja motor itu pasti dia menggunakan BBM. Dan tentu saja kalau kemudian ada wacana penghapusan BBM jenis premium dan pertalite, itu sama artinya buruh dipaksa untuk membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Jenis pertama, begitu ya. Oke, Bung Kahar, bagaimana sikap Anda mewakili dari Serikat Pekerja terkait rencana pemerintah ini? Tentu saja sikap kaum buruh menolak begitu ya terkait dengan rencana penghapusan BBM itu. Sebenarnya penolakan ini bukan hanya sekedar soal penghapusan pertalite atau dan premiumnya begitu ya, tapi soal bagaimana tidak ada alternatif bagi buruh, bagi rakyat kecil untuk mendapatkan BBM dengan harga yang lebih murah. Kita ingat misalnya beberapa tahun yang lalu ketika harga BBM dinaikkan, itu ada satu fraksi yang kemudian melakukan penolakan besar-besaran dan kemudian bahkan pimpinannya begitu ya menangis begitu untuk menunjukkan empati kepada rakyat karena adanya kenaikan harga BBM itu. Dan kita bisa ingat ketika kemudian hari ini pertalite dan premium yang katanya akan dihilangkan itu, maka sejatinya yang terjadi bukanlah sekedar penghilangan. Yang terjadi adalah kenaikan harga. Karena tidak ada lagi BBM dengan harga yang murah dan semua orang akhirnya dipaksa untuk membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Dan ini sesungguhnya sudah terjadi saat ini. Di beberapa tempat itu SPBU tidak lagi menyediakan BBM dengan jenis premium. Maka artinya orang ya akhirnya dipaksa untuk membeli untuk membeli BBM dengan harga yang lebih mahal begitu. Dan ini saya kira satu kebijakan yang tidak punya empati begitu ya terhadap rakyat kecil, karena kita tahu sebagian besar buruh itu tadi dia menggunakan jenis premium begitu atau BBM dengan harga yang lebih murah karena memang pendapatan mereka yang dibatasi begitu. Baik. Ini selain daripada BBM yang akan segera dihapus oleh pemerintah, ada juga kan mungkin di akhir Desember gitu kemarin kan kita dapat perhatikan bersama gitu, harga-harga sembako sudah naik, telur naik, minyak naik, yang harganya sangat luar biasa, melebihi apa yang menjadi kenaikan upah yang hanya mungkin kisaran 2.000-3.000 per hari. Sebuah pukulan besar buat kaum buruh. Bagaimana Bung Kahar menyikapinya? Oh ya, tentu saja setiap kenaikan harga itu adalah bagian yang akan selalu terdampak, itu adalah orang kecil begitu ya. Orang-orang dengan pendapatan yang pas-pasan, orang-orang yang dia tidak punya daya beli yang cukup untuk menutupi kenaikan harga itu. Dan itu sebenarnya terkonfirmasi, misalnya ketika kenaikan upah tahun ini, yang rata-rata hanya sekitaran 1% begitu, itu sejatinya di bawah inflasi. Artinya kenaikan upah yang didapatkan oleh kaum buruh sekarang itu tidak menutupi untuk menutup kenaikan harga-harga begitu. Nah, itu satu hal. Hal yang lain, pada saat harga tidak bisa dikendalikan, itu sejatinya juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Kita bisa mengatakan bahwa pemerintah telah gagal mengendalikan stabilitas harga begitu. Kenapa demikian? Karena tadi ketika ada kenaikan harga, itu sebenarnya bukan hanya soal naiknya harga, tapi juga soal apakah kemudian rakyat mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan harga-harga yang naik tadi. Ya. Jadi saya kira ini menjadi menjadi sesuatu yang
buruh itu ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga begitu ya. Jatuhnya adanya kenaikan upah yang murah, kemudian ketimpa tangganya itu dengan harganya sudah melambung tinggi lagi begitu. Baik. Selanjutnya Bung Kahar, terkait apa yang barusan saja Bung Kahar jelaskan gitu kan, dengan upah yang sangat tidak manusiawi gitulah, kita bahasa gampangnya gitu kan. Apa yang jadi harapan kita ke depan ini di tahun 2022 ini? Bung Kahar, sebetulnya sulit sekali untuk menghadapi 2022 ini. Oh ya, tentu saja kita tidak boleh kehilangan harapan begitu ya, karena satu-satunya hal yang akan membuat kita tetap bertahan itu adalah harapan. Kalau kita sudah tidak lagi punya harapan, kalau kita sudah tidak lagi melihat di depan sana ada masa depan, ya maka kita akan menyerah. Dan ada pepatah yang mengatakan satu-satunya yang sulit dikalahkan itu adalah orang yang pantang menyerah. Jadi walaupun gerakan buruh saat ini dilanda banyak permasalahan, tapi kita melihat gerakan buruh saat ini juga masih terus melakukan upaya-upaya berjuang untuk memastikan agar permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa dihilangkan gitu. Nah, yang kedua, harapan ini sebenarnya bisa kita lihat dengan lahirnya alat politik gerakan buruh begitu ya. Keberadaan partai buruh ini saya kira memberikan harapan baru bagi buruh. Karena kita tahu setiap kenaikan harga itu adalah kebijakan politik. Naiknya harga cabai, naiknya harga BBM, naiknya harga listrik, naiknya bahkan iuran BPJS yang konon katanya juga akan dinaikkan, itu semuanya adalah bagian dari kebijakan politik. Dan tentu saja dengan adanya alat politik atau dengan adanya partai buruh ini, kita akhirnya punya harapan bahwa pada satu saat nanti buruh akan masuk dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan, sehingga di ruang-ruang pengambilan kebijakan itu tidak ada lagi kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan dari rakyat kecil. Dan saya kira ini sungguh optimisme begitu ya. Adanya partai buruh yang saat ini sedang digagas dan dibangun oleh kawan-kawan, itu menimbulkan optimisme, menimbulkan harapan, menimbulkan impian begitu, bahwa kebijakan yang akan datang itu adalah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Baik, Bung Kahar, satu yang saya tangkap terakhir dari apa yang barusan Anda sampaikan, bahwa kebijakan pemerintah terkait naiknya harga-harga gitu kan, dan juga upah yang hanya rata-rata 1% itu adalah bagian dari kebijakan politik. Nah, satu harapan kita hanya satu, yaitu terjun langsung bersama partai politik. Ya, harapan kita ada satu, yaitu bersama partai buruh. Kira-kira seperti itu, Bung Kahar. Ya. Oh iya, betul. Kita berharap karena kaum buruh sudah punya alat politiknya sendiri, ini bukan alat politik yang dibangun oleh oligarki begitu, bukan partai politik yang disediakan oleh pemodal, tapi murni partai politik yang memang dibangun oleh kelas pekerja, oleh kawan-kawan dari serikat pekerja, serikat petani, dan serikat nelayan. Saya kira ini membuat kita menjadi optimis begitu ya, bahwa partai ini adalah partai kita. Pada hakikatnya ini adalah partai politik yang dibangun oleh kelas pekerja, yang dibangun sendiri oleh kalangan pekerja, kalangan petani, dan kalangan nelayan gitu. Yeah. Dan tentu saja kita optimis bahwa partai ini adalah partai kita. Dan karenanya kita menyerukan, karena kita sudah punya rumah sendiri begitu, menyerukan kepada kawan-kawan buruh untuk kembali ke rumah sendiri, kembali ke partai politiknya sendiri. Baik, Bung, terima kasih atas waktunya pada hari ini, kawan-kawan. Itu tadi satu kata kunci yang disampaikan oleh Bung Kahar, bahwa dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di negeri ini, kita masih punya sebuah optimisme, menggantungkan harapan dan perjuangan bersama partai buruh. Karena apapun keputusan yang ada di negeri ini adalah sebuah keputusan politik. Baik, Bung Kahar, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.